Tapi di saat saya menikah, saya hampir melakukan hal yang sama istri saya. Hampir mukulin sama istri saya. Dan makin benci lagi sama diri sendiri akhirnya. Ekonomi nggak punya apa-apa pada waktu itu. Akhirnya kok sempat kepikiran untuk bunuh diri. Lihat anak, harusnya kan kepikiran, oh gue nggak bisa bunuh diri. Ada orang yang membutuhkan gue gitu ya. Ini malah pengen pamitan. Pada waktu itu, karena kami itu pekerja seni itu sebenarnya kerjanya serabutan ya, dari project ke project. Jadi di saat itu yang dibutuhkan adalah project yang lain sebenarnya. Tiba-tiba kuning, mata kuning, badan kuning. Kok jadi sakit, bukan project yang dapat. Ada batu empedu. Terus bahkan di salurannya juga ada endapannya. Malamnya jam 12 malam tiba-tiba sakit banget. Sakitnya bener-bener nggak ketahan dan nggak ada jeda. Keringet dingin keluar, nangis pun nggak bisa, bener-bener nggak berhenti. Jadi jam 12, jam 1, jam 2 nggak berhenti, jam 3. Dan saya tuh bukan tipe orang yang ke dokter sebenarnya. Kalau udah bener-bener nggak bisa baru ke dokter. Jam 3 nggak selesai juga, akhirnya minta tolong ke istri saya, yang tolong yang ini nggak bisa nih, mesti ke gawat darurat, sekarang sakit banget. Halo sahabat Solusi, kita tahu hidup seringkali tidak berjalan dengan mudah. Ada badai, ada tantangan yang seringkali membuat kita merasa hilang arah. Tapi tahukah kamu, di tengah gelapnya kehidupan Tuhan selalu hadir. Dia menyatakan kasih-Nya dengan cara yang seringkali tidak bisa kita duga-duga. Malam hari ini kita menyaksikan cerita-cerita nyata tentang bagaimana harapan kembali hidup. Pertolongan Tuhan hadir di tengah keputusasaan. Dan bagaimana hidup yang hampir hancur dipulihkan. Apa yang kita lihat malam hari ini adalah bukti nyata. Ketika kita memilih untuk peduli, Tuhan memakai setiap langkah kecil kita untuk melakukan hal-hal yang besar. Jadi jangan lewatkan, tetap bersama kami hingga akhir. Karena kami yakin Tuhan pasti berbicara dan bekerja juga untuk kita semua malam hari ini. Malam hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh seorang sahabat yang punya kisah luar biasa yang saya yakin bisa memberkati sahabat Solusi tentang penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. So please welcome Frans Nicholas. Halo, welcome to Solusi. Thank you. Terima kasih sudah datang menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama saya selama beberapa waktu ke depan. Tapi sebelum kita ngobrol tentang kisah hidup seorang Frans, boleh nggak sih perkenalan sedikit siapa sih Frans Nicholas ini? Saya Frans, saya seorang aktor. Akhir-akhir ini juga saya mengajar, jadi berbagi soal seni peran, baik dalam kelas maupun sempat ngajar di kampus juga, terus juga coaching untuk series dan juga film. Wow, jadi nggak berhenti acting aja tapi menurunkan ilmu itu ya? Iya, jadi kemarin saya sempat nonton wawancara Denzel Washington, salah satu idola saya. Bagian dari hidup kita yang pertama adalah the first is learn, second earn, and then you return. Yang ketiga, jadi ya mengembalikan lagi. Iya. Tadi sempat ngobrol sedikit dan aku juga berdoa melalui kelas-kelas yang kamu berikan, banyak orang yang karakternya juga dibentuk ya? Yes. Ya, wow. Oke, sebagai seorang yang hidup di dalam dunia entertainment, yang kalau dilihat dari layar kaca, dilihat dari sosial media itu kayaknya semuanya Gemerlap ya? Gemerlap ya, nggak ada kekurangan, semuanya enak, semuanya asik, menikmati hidup. Tapi apakah sebenarnya yang terjadi seperti itu? Tidak. Iya, sama seperti sosial media sekarang ini ya. Yang kita postingannya pasti yang paling bagus. Tapi apakah semua kontennya itu bagus? Belum tentu. Sama profesi kami juga terlihatnya mungkin semuanya berjalan dengan baik gitu, nggak pernah kekurangan uang atau apapun. Tapi sebenarnya profesi yang cukup penuh dengan kesendirian. Wow. Terus kalau misalnya kami pun dibayarnya seringkali nggak langsung tapi dihutang ya, bisa. Sekarang paling cepat, wah ini buka-buka dapur nih. Buka-buka dapur kalau paling cepat TV itu bayar 3 bulan. Oke. Sementara kalau misalnya kita kan tagihan kan selalu rutin setiap ya. Bulan. Setiap bulan gitu, 3 bulan. Kadang-kadang dibayar 6 bulan, 1 tahun pun pernah, nggak dibayar pun pernah. Wow, pernah nggak dibayar? Pernah. Jadi ya memang tidak seindah yang dilihat orang gitu.
Dan ternyata memang itu dibungkus sedemikian rupa ya supaya terlihatnya sempurna. Iya, memang industrinya memang kayak kalau tinju kita pasang pertahanan ya supaya orang nggak bisa lihat di dalamnya seperti apa gitu. Ya mungkin ini relevan juga buat saya sendiri sebagai seorang manusia. Dulu sebelum terjun ke dunia ini saya tuh mukanya cukup flat. Flat tuh maksudnya kalau misalnya gembira atau happy tuh nggak mau terlalu kelihatan karena takut kecewa. Oke. Tapi kalau misalnya sedih juga nggak mau orang tahu karena takut, karena orang bisa ngelihat apa yang broken di dalam diri saya. Gitu. Dan memang terbiasa untuk menyembunyikan itu semua ya. Ya, karena mungkin nggak semua orang juga siap untuk menerima kita apa adanya ya. Kalau ternyata tidak semuanya baik-baik saja, berarti pernah mengalami titik yang paling rendah di dalam hidup kamu. Pernah. Kejadian apa itu yang kamu alami? Ya, di tahun 2014 itu saya kehidupannya lumayan enak. Jadi latar belakang saya dari keluarga yang sederhana, terus dibesarkan oleh single mom. Jadi begitu masuk ke dunia ini di tahun 2014 itu kayak saya pegang satu program TV, terus juga setiap minggu ada satu judul FTV, jadi ada 2 job tuh. Terus uang tuh secara materi saya nggak kekurangan, bahkan berlebih. Bahkan nabung tuh bukan karena memang belajar nabung gitu, sengaja menyisihkan uang, tapi karena emang uangnya nggak habis aja. Sisa baru ditabung gitu ya? Iya, emang uangnya nggak habis aja gitu, modis. Wow. Iya, semenyenangkan itu. Lalu di tahun 2014 tiba-tiba FTV yang setiap minggu ada tiba-tiba hilang. Nah karena nggak pernah belajar bagaimana caranya mengatur keuangan, dan udah banyak cicilan mobil, asuransi dan lain sebagainya. Begitu satu pekerjaan hilang, nggak ketutup tuh. Okay. Besar pasak lebih daripada tiang gitu. Jadi tagihannya tiap bulan tuh udah tinggi banget, sementara pemasukannya udah nggak cukup. Jadi akhirnya banyak menghabiskan waktu di rumah. Dan karena banyak menghabiskan waktu di rumah, jadi banyak ketemu istri kan. Dan karena banyak ketemu jadi banyak gesekan. Okay. Di situ saya baru sadar ternyata pernikahan saya tidak sebaik yang saya pikirkan. Karena kalau misalnya berantem, kami cenderung tidak selesai, nggak ketemu solusinya. Tapi lebih ke capek berantem ya udahlah nggak dibahas lagi. Atau silent treatment tuh udah biasa buat kami, karena ya buat apa ngomong, ya males gitu. Okay. Jadi ya sekedarnya cuma akhirnya ya kayak tinggal seatap aja. Dan saya besar, kenapa saya jadi aktor? Karena saya sering nonton film-film romantis. Terus saya juga, saya nanti kalau mau menikah, pengen menikah sama orang yang membuat saya jadi orang yang lebih baik. Okay. Ketemu istri saya, boro-boro jadi lebih baik. Saya malah jadi monster. Jadi orang yang nggak pernah saya selalu menganggap saya orang baik gitu. Tapi pas pernikahan begitu hancurnya, saya benci sama bapak saya. Kenapa itu? Karena bapak saya ninggalin saya. Dia waktu saya kecil dia menikah lagi. Terus papi juga mukulin mama dulu. Makanya saya benci, saya coba lakukan yang berlawanan sama apa yang sudah papi lakukan. Tapi di saat saya menikah, saya hampir melakukan hal yang sama istri saya. Hampir mukulin sama istri saya. Dan makin benci lagi sama diri sendiri akhirnya. Tapi pada waktu itu mindsetnya lebih ke victim mindset ya. Jadi saya nyalahin itu karena istri saya. Nih lu nggak bikin gue jadi lebih baik, nih semua gara-gara lu gitu. Terus iya, sampai pada puncaknya udah nggak bisa diselamatin lagi, kami daripada semakin buruk, akhirnya kami mutusin untuk cerai pada waktu itu. Pisah kamar, sudah punya anak 1, jadi anak saya tidur sama istri saya ke kamar tamu.
Di situ saya mikir evaluasi gitu ya berbagai aspek kehidupan. Rumah tangga mau cerai nih, mau udahan. Anak dia masih di bawah umur, pasti dibawa sama istri saya. Sementara selama ini saya cinta banget sama anak saya, kalau misalnya itu diambil saya nggak tahu lagi untuk hidup untuk apa gitu. Pekerjaan secara karir saya juga nggak sukses-sukses amat gitu, bukan. Lagi jatuh justru ya waktu Iya, ekonomi nggak punya apa-apa pada waktu itu. Akhirnya sempat kepikiran untuk bunuh diri. Pemikirannya pada waktu itu adalah kalau misalnya ini semua selesai, mungkin udah nggak sakit lagi. Sakitnya cuma waktu melakukan itu aja. Iya, kayak misalnya kalau misalnya kita nyelam gitu kan, makin lama makin sesek ya. Tapi kan kalau misalnya kita nyelam, kita tahu kalau misalnya kita ke permukaan kita bisa ngambil nafas. Tapi ini nggak, setiap kali kita mau ke permukaan nggak bisa gitu, yang ada makin sesek. Jadi mungkin kalau ini selesai lebih baik. Gitu. Oke. Jadi hari itu memutuskan mau melakukan bunuh diri. suicide, ya. Terus lihat pisau. Puji Tuhannya, lihat pisau kan, udah bunuh diri, udah ngambil keputusan mau bunuh diri, lihat pisau kan. Malah tidur. Nggak tahu kenapa hilang, benar-benar hilang. Tiba-tiba udah paginya. I see. Udah paginya, terus bangun tidur, istri saya udah keluar kamar, saya lihat anak saya lagi tiduran. Tapi memang itu ya, kebiasaan kita tuh benar-benar mempengaruhi kualitas hidup kita. Memang bangun tidur tuh jangan, harusnya berdoa dulu, baca Alkitab ya. Jadi mindsetnya bener, ini bangun tidur, lihat anak, harusnya kan kepikiran, oh gue nggak bisa bunuh diri, ada orang yang membutuhkan gue gitu ya. Ini malah pengen pamitan. Emang pemikirannya udah nggak bener banget. Jadi saya tidur di samping anak saya, jadi anak saya ngadep sana, saya tidur di sampingnya, itu udah ngawang-ngawang gitu. Terus tiba-tiba ada tangan yang ngelus dada. Terus rasanya damai banget. Saya bingung. Siapa yang ngelus dada ini? Anak. Kan dia tidur. Saya lihat. Beneran tidur. Dan ngadepnya sana. Terus posisinya juga aneh banget gitu. Jadi posisinya... Kayak tangan yang iya, ada belakang gini ya? Kayak gini juga kan nggak enak ya. Kalau tapi beneran dia tidur nggak sadar tapi ngelus dada. Dan itu rasanya damai banget. Dan saya percaya itu Tuhan. Dan dia berkata, kenapa nyerah? Aku nggak pernah nyerah sama kamu. Wow. Terus timbul, aduh saya tuh ke gereja tuh Natal dan Paskah tuh udah prestasi banget ya. Kristen napas ya? Betul. Tapi tiba-tiba aja timbul, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya udah mentok, udah nggak ada jalan lain. Oke. Kalau misalnya dulu diajakin ke gereja males-malesan, diajakin fellowship nggak mau, terus tiba-tiba ada teman yang ngajakin, yuk kita ke komunitas, namanya komunitas Good Friends, komunitas pekerja dunia hiburan, dunia industri entertainment yang sama-sama percaya sama Tuhan Yesus. Wah itu lagi, kalau dalam keadaan normal pasti nggak mau, karena artis kan ada image yang mesti dijaga. Betul. Terus ini dia pasti karirnya lebih senior, karirnya lebih sukses gitu, makin malu pasti kan. Tapi entah kenapa saya ya udah ayo gitu. Akhirnya datang ke situ, pendeta yang khotbah ngelihat saya dan istri saya. Istri saya juga tipe yang nggak mau diajak ke gereja. Tapi pada saat itu dia mau, aneh kenapa? Pendetanya lihat kami, dia langsung ubah khotbahnya menjadi, temanya menjadi soal pengampunan. Jadi memang sudah ditata sekali jalannya. Dituntun ya oleh Tuhan. Dituntun jalannya. Dan saya sadar ternyata kenapa saya mengalami hal yang saya alami, karena hidup saya dalam dosa sebenarnya. Karena cinta dosa. Saking cintanya sama dosanya, saya bikin alasan buat dosa. Jadi saya tuh kecanduan pornografi. Salah satu akarnya. Saking cintanya sama dosa saya bikin alasan gitu. Ya siapa sih yang nggak pernah nonton bokep gitu kan. Wow. Cowok-cowok gitu siapa. Better nonton film porno daripada saya selingkuh atau misalnya main perempuan atau misalnya jajan gitu. Atau mungkin yang lebih
lebih menyimpang lagi juga banyak gitu, ada banyak gitu. Itu setidaknya saya bikin alasannya seperti itu. Tapi ternyata enggak. Tuhan bilang upah dosa adalah maut. Dulu, wah, bikin dosa nggak mati tuh, jadi sombong kayak gitu. Iya. Tapi ternyata sebenarnya maut sudah aktif dalam kehidupan saya. Di saat saya nonton pornografi, maut sudah bekerja dalam pernikahan saya, membawa kematian. Mungkin nggak langsung, tapi ya sesimpel gini deh. Fantasi kehidupan kita tidak mungkin menyaingi fantasi kita. Fantasi pasti akan lebih indah seolah-olah gitu. Dan akhirnya ya makin lama hubungan saya sama istri makin jauh. Dan di saat itu akhirnya saya sadar saya butuh pertolongan. Dan memang saya tuh cenderung kalau misalnya punya masalah tuh diem sendiri, nggak cerita sama siapa-siapa gitu. Tapi di saat itu saya berani minta tolong. Dan ternyata saya sadar sekarang juga keputusan paling berani yang bisa kita lakukan adalah minta tolong. Iya. Menyadari kalau kita nggak mampu ya. Kita nggak mampu dengan kekuatan sendiri. Punya kerendahan hati gitu. Akhirnya saya minta tolong dan kami menjalani konseling rumah tangga, pernikahan. Diajarin tuh sama konselornya, oke, Franz, sebagaimana kamu ingin diperlakukan, kamu perlakukanlah terlebih dahulu. Saya ingin jadi orang yang lebih baik karena istri saya kan, tapi ternyata bukan gitu caranya. Ternyata kalau saya ingin jadi yang lebih baik, saya duluan berarti, bukan istri saya duluan. Oke, wah, nggak enak ya. Soalnya kan, oke, gue baik sama lu, tapi lu duluan gitu kan. Transaksional jadinya. Iya benar. Saya muji istri saya aja dulu nggak bisa, karena saya pun keras sama diri saya sendiri. Menurut saya kalau misalnya orang memuji itu harus benar-benar layak untuk dipuji gitu. Tapi saya dikasih tahu memuji sesuatu yang baik kalau tidak dipuji tidak akan diulangi. Dan kata-kata kita tidak hanya ngomongin kondisi orang itu sekarang, tapi juga memperkatakan masa depannya. Di saat dikasih tahu, oke, mau coba Tuhan, tapi malu, nggak pernah. Nggak biasa. Apalagi sama pasangan, sama istri, ya ampun gimana caranya ini. Akhirnya colong-colongan tuh pas doa malam ya, Tuhan, terima kasih buat istri yang sabar. Padahal dalam hati boro-boro sabar kayak bensin nyamber terus gitu. Tapi ternyata kalau misalnya kita ngelakuin bagian kita, Tuhan tuh pasti melakukan bagiannya. Dia juga pertamanya aneh gitu, kok suaminya tiba-tiba manis gini, apaan sih, nggak ada angin, nggak ada hujan. Tapi saat dilakukan dengan konsisten, tiba-tiba satu malam dia pun berdoa, terima kasih ya buat suami yang rajin bekerja, berkorban untuk keluarganya, jadi pemimpin yang baik. Saya begitu dengar itu, love language-nya word of affirmation, jadi makin keras bekerja. Dan ternyata benar. Memang kalau misalnya kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan, pasti akan berbuah kok. Pernah ada satu kejadian kayak suami kasihilah istri gitu kan ya. Lagi berantem nih, biasanya kan yang salah makin tinggi, lebih tinggi ya malah ya. Oke, suami kasihlah istri. Iya, minta maaf, padahal bukan saya yang salah. Minta maaf ya sayang, aku yang salah. Wah, makin tinggi lagi, makin tinggi. Apaan ini? Wah, langsung besoknya saya marah-marah sama konselor saya. Apaan, gak berguna ini, bohong banget. Gue udah minta maaf, gue gak salah, gue minta maaf. Udah harusnya dapat Nobel perdamaian. Ini malah diinjek-injek, dikasih hati, minta jantung gitu. Dia cuma bilang, Franz, kita baca firmannya ya. Suami, kasihilah istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Kristus mengasihi jemaat sampai mana? Sampai kayu salib. Dipermalukan. Ditelanjangi, diludahi. Dia jawab nggak? Dia balas apa nggak? Enggak. Dia malah bilang, I will make everything new. Berat ya Tuhan. Tapi ternyata kalau misalnya kita mau, walaupun berat, tapi nggak mustahil. Karena Tuhan bukan cari yang mampu, Tuhan cari yang mau. Dia juga yang memperlengkapi dan memberikan kekuatan. Dan seiring dengan berjalannya waktu, hal-hal kecil itu dimulai gitu.
kehidupan kami pun jadi lebih baik. Kalau misalnya ada pertanyaan mencintai atau dicintai, pasti pollingnya lebih banyak ingin dicintai. Dulu cinta sama dosa, berpikir bisa nggak ya berhenti sama menonton pornografi gitu. Berkali-kali coba, gagal lagi. Tapi di saat fokusnya berubah, mencoba mengenal Tuhan, menerima cintanya, dan ngerasa begitu dicintainya sama Tuhan, akhirnya lama-lama jatuh cinta juga sama Tuhan ya. Ya. Dan di saat kita jatuh cinta sama seseorang, kita pengen menyenangkan hatinya. Setuju. Apalagi kalau misalnya yang cinta tuh banyak, kita pengen ngasih extra mile. Jadi akhirnya fokusnya berubah. Akhirnya fokusnya bukan kenikmatan yang dosa tawarkan, tapi pada akhirnya rasa malu. Tapi fokusnya berubah sama Tuhan dan cintanya Tuhan. Akhirnya yang ini jadi nggak pernah kepikirkan lagi. Karena diberi hal yang jauh lebih indah daripada dosa tersebut, daripada kesalahan tersebut. Betul. Dan secara psikologis juga, kalau dosa nggak dikasih makan, lama-lama mati juga. Dan dulu saya tuh juga paling seneng ngelanggar jalur busway. Karena saya sering ketawain tuh orang yang macet-macetan. Wah, saya lewat jalur busway lebih hemat waktu. Nggak ada polisi kalau lagi hujan mah nggak mungkin dia mau hujan-hujanan atau apalah pokoknya ya, sok pinter lah pokoknya. Terus sekarang nggak ikut macet-macetan. Karena saya tahu kalau misalnya saya ngelanggar jalur busway, saya pasti jadi batu sandungan. Tuhan pasti sedih. Oke. Nah, ketika ada pertobatan, baik di dalam diri kamu dan di dalam diri istri, pemulihan itu terjadi. Betul. Nah, pelan-pelan, tapi pasti ada kehangatan lagi, ada kasih lagi dalam keluarga kalian. Kalau misalnya kita trace back sedikit, malah awalnya adalah keterbukaan dulu. Oke. Karena kan luka kan ya. Kadang-kadang kita suka misalnya dipegang gitu. Ini kayak orang yang nggak tahu itu ada luka, mungkin kok lu lebay banget, overreaktif gitu ya. Tapi karena ada luka, ya luka kalau disentuh sakit. Dan cara menyembuhkan luka ya memang harus dibuka dulu dan dibersihkan. Awalnya karena berani terbuka kalau, oh gua kecanduan pornografi nih, gua ini nih, gua pernikahannya bermasalah nih. Dan ada penerimaan, akhirnya di situ mulai ada pemulihan. Dan akhirnya karena memang di saat kita ingin rumah tangganya ada perubahan, kita yang jadi perubahannya tersebut, akhirnya selalu menjadi yang pertama. Sama kayak Tuhan Yesus ya, dia yang pertama mengasihi kita, akhirnya saya ngambil keputusan karena saya pemimpin, saya yang harus pertama, saya yang mengasihi istri saya. Sesimpel kalau misalnya kita senyum, orang pasti nggak tahan, pasti akan senyum balik. Di saat kita melakukan itu, pasti selalu ada reaksinya, ada efeknya. Mengampuni pun sama, di saat kita, pertama kali mau belajar minta maaf pun sulit banget. Tapi akhirnya kami berdua, oh dia salah, dia minta maaf. Akhirnya ngikutin gitu. Ini baru setengah perjalanan dan saya sudah diberkati dengan cerita dari Frans. Melihat bagaimana hidup dan keluarga yang diubahkan bukan driven by ketakutan akan perceraian, tapi diarahkan oleh kasih yang dari Tuhan sendiri. Itu benar-benar bagaimana Injil bekerja di dalam hidup setiap kita ya. Kita mengetahui bahwa Tuhan lebih dulu mengasihi kita, berinisiatif, makanya kita juga berinisiatif. Begitu. Dan kita benar-benar melihat keindahan Tuhan sendiri gitu ya. Dan damai ya. Damai yang melebihi akal pikiran. Ya, wow, ajaib. Tapi ternyata nggak berhenti di situ ya. Betul. Karena hidup ini pasti selalu ada badai, selalu ada masalah. Dan setelah keluarga dipulihkan, ada badai yang menerpa lagi. Betul. Karena di tahun 2015 ya. Betul. Ternyata kamu mengalami satu hal lagi. Yang membuat kamu akhirnya belajar. Iya. Boleh ceritakan sedikit sakit apa sih sebenarnya waktu itu? Jadi tahun 2018 tuh baru selesai stripping tuh kayak sinetron, sitkom pada waktu itu.
ternyata selesainya lebih cepat dari yang diharapkan. Karena di saat kita dapat satu project sinetron, kita berharapnya tuh panjang, bisa setahunan gitu. Jadi harapannya bisa kaya, bisa nabung lah minimal. Makin panjang makin Betul. banyak masukan ya gitu. Betul. Tapi ternyata dari yang diharapkan ternyata selesai lebih cepat daripada yang dipikirkan, cuma sekitar 3 bulan. Pada waktu itu karena kami itu pekerja seni itu sebenarnya kerjanya serabutan ya dari project ke project. Jadi di saat itu yang dibutuhkan adalah project yang lain sebenarnya. Tiba-tiba kuning. Mata kuning, badan kuning. Kok jadi sakit, bukan project yang dapat. Terus cek lab. Oh kayaknya hepatitis. Terus second opinion. Ke rumah sakit. Awalnya ke puskesmas dulu karena pengen berhemat kan. Ke rumah sakit second opinion. Iya sih, kalau misalnya lihat dari indikator-indikatornya mungkin ini livernya yang bermasalah. Tapi dia ngadain tes lebih lanjut, oh ternyata ada batu empedu. Terus bahkan di salurannya juga ada endapannya. Terus dokter menyarankan pada waktu itu untuk kantong empedunya diangkat. Tapi ya prosedurnya cukup memakan biaya yang cukup besar. Oke dok, makasih. Kita mau mikir dulu ya pulang. Baru pulang dari rumah sakit, malamnya jam 12 malam, tiba-tiba sakit banget. Sakitnya tuh bener-bener nggak ketahan dan nggak ada jeda. Keringet dingin keluar, nangis pun nggak bisa, benar-benar nggak berhenti. Jadi jam 12, jam 1, jam 2 nggak berhenti, jam 3. Dan saya tuh bukan tipe orang yang ke dokter sebenarnya. Kalau udah benar-benar nggak bisa baru ke dokter. Jam 3 nggak selesai juga, akhirnya minta tolong ke istri saya, yang tolong yang ini nggak bisa nih, mesti ke gawat darurat. Sekarang sakit banget. Ke gawat darurat. Terus ternyata batu empedunya naik ke salurannya dan menyumbat, makanya itu sakit banget, itu kontraksinya tuh kuat banget. Bahkan katanya lebih sakit daripada sakit kalau misalnya mau melahirkan. Karena kalau misalnya mau melahirkan itu juga sakit, tapi ada intermittennya, ada jedanya gitu. Ini enggak terus-terusan. Sampai akhirnya karena enggak ketahan, akhirnya mereka nyuntikin obat untuk peringan rasa sakit. 2 kali disuntikin baru tidur. Dirawat selama seminggu, udah nggak bisa ditunda lagi prosedurnya. Itu dirawat seminggu aja, ngambil kelas yang paling rendah, itu udah habis 15 juta pada waktu itu. Dan pada waktu itu nggak punya asuransi, karena asuransinya sebelumnya ditutup karena lahiran anak kedua. Itu ceritanya juga seru sih, Tuhan tuh memang nggak pernah absen dalam hidup saya. Ya, jadi pada waktu itu nggak punya asuransi, akhirnya pakai uang tabungan gitu, bayar 15 juta. Sementara prosedurnya untuk ngangkat kantong empedu itu sekitar 30 jutaan. Terus untuk endoskopi, mengambil endapan yang di saluran itunya itu mungkin sekitar 60 jutaan. Wow, okay. Itu belum biaya perawatan kamar, obat dan sebagainya ya. Terus pada bulan itu pas banget cicilan mobil saya juga selesai. Bercanda, wah Tuhan ini mah mobil lunas, jual mobil nih buat beli operasi. Tapi ya memang baik lagi ke sifat saya, sombong. Semuanya pengen dengan kekuatan sendiri, nggak mau nyusahin orang. Jadi nggak bilang sama siapapun. Nggak mau minta tolong. Nggak mau minta tolong. Tapi ternyata teman-teman yang tahu entah dari mana, mereka mulai transfer patungan. Bahkan ada satu orang yang sebenarnya nggak gitu kenal deket. Saya pernah ikut eventnya dia sekali, terus tiba-tiba dia nawarin lagi, "Friends, bisa nggak ikut event kita tanggal segini?" Aduh, lagi dirawat Ci, nggak bisa, maaf ya. Sorenya dia datang sama suaminya, "Friends, kamu nggak usah khawatir, kami suami istri sudah sepakat mau support kamu sampai 70 juta. Aku sampai, wah, kok bisa sih ada orang kayak gini gitu ya, saudara bukan gitu. Mungkin saudara juga mungkin nggak sampai segitunya ya, mungkin. Tapi di saat yang bersamaan aku juga berpikir, memang ini kan yang Tuhan janjikan, yang nggak pernah kita pikirin, yang nggak pernah terdengar, yang timbul di hati. Itu yang Tuhan sediakan. Jadi wow,
Di saat aku mikir mesti jual mobil, ternyata semuanya sudah Tuhan sediakan. Wah, udah tuh, jadi damai banget hati. Tapi balik lagi, karena nggak mau nyusahin orang, pengen semua bisa sendiri. Pakai BPJS aja. Pakai BPJS aja. Jadi uangnya dibalik-balikin tuh. Orang transfer dibalik-balikin. Kalau misalnya yang patungan nggak bisa dibalikin, saya pakai buat ngeberkatin orang lain gitu. I see. Yang 70 juta nggak diambil. Akhirnya operasi pakai BPJS. Operasinya lancar. Walaupun pada malam itu sakit banget. Mikirnya dulu waktu itu karena obat pengurangin rasa sakitnya kurang. Tapi sakit banget malamnya. 5 hari pulang ke rumah. 5 hari pulang ke rumah tiba-tiba sakit lagi. Sakit yang sama, kaget. Masuk ke rumah sakit dilihat MRI, ternyata bocor. Apanya? Di dalamnya ada bocor, ada banyak cairan. Terus kamu kantong empedunya kan udah diangkat ya, kenapa ini ada setengah? Nggak mungkin dia potong cuma setengah, iseng banget kan. Ternyata itu ada penggumpalan darahnya, ada pendarahan dan mengumpal jadi membentuk kayak kantong empedunya gitu. Akhirnya harus operasi besar. Operasi besar yang kedua kalinya lebih riskan karena waktunya tuh sangat mepet, jadi banyak resikonya. Di saat itu baru sadar ternyata, oh iya ya Tuhan, maaf ya sombong. Padahal udah disediain sama Tuhan loh. Ini masih nggak mau ngambil, nggak mau nerima. Masih gengsi ya? Masih gengsi. Ya Tuhan, minta ampun. Nggak apa-apa deh kali ini jual mobil untuk operasi besarnya. Untuk operasi besarnya. Enggak loh. Itu teman-teman yang dengar transfer lagi. Semuanya, bahkan yang 70 juta udah ditolak, dia tetap komitmen untuk ngasih. Wow. Dan hal yang paling bikin sedih adalah pada waktu itu Desember. Jadi komunitas Good Friends yang tadi saya ceritain, kami nanti kalau misalnya merayakan Natal tuh tema-temanya lumayan aneh-aneh. Nah tahun itu temanya 80-an. Sedih banget, nggak bisa datang karena ya memang udah ditunggu-tunggu gitu. Sedih banget. Dan ternyata mereka setelah merayakan Natal, mereka bawa Natalnya ke rumah sakit. Jam 11 malam mereka datang dengan kostum 80-an, pakai ikat kepala, celana pendek, hot pants gitu, yang cowok tapi yang pakai ya. Waduh, udah aneh banget lah. And then saya tiba-tiba ngerasa, wah, saya nggak pernah ngerasain se-happy ini. Kok bisa ya? Padahal ini keadaannya lagi nggak baik-baik aja loh, di tengah badai bahkan. Tapi ada damai, ada sukacita yang, Tuhan ini orang-orang ini kenapa sih? Mungkin kalau misalnya mereka sakit, aku juga belum tentu nengokin mereka loh, tapi mereka bisa sebaik ini. And then aku percaya Tuhan jawab loh. Terus karena suka Inggris ya, suka Inggris gitu, sok-sok anak jaksel gitu. What did I do to deserve this, God? Gitu. And then Tuhan jawab, you're right son, kamu benar. Kalau kamu mikir apa yang kamu buat sampai kamu layak mendapatkan ini, ya kamu nggak layak. Aku mengasihi kamu because I am love, God is love. Wah itu nangis-nangisnya di kamar sendiri, tiba-tiba dia mau nengokin, lihat aku nangis, panik kan. Kenapa nih? Kenapa, takutnya ada apa-apa gitu kan. Tapi nggak apa-apa, ini nangis happy kok, nangis happy. And then operasi besar ternyata kerusakannya jauh lebih parah daripada apa yang dipikirkan. Operasinya dari jam 12 malam sampai jam 4. Semua dikeluarkan, dibersihin. 2 hari atau 1 hari, nggak inget, di ICU. Itu nggak bisa gerak sama sekali. Jadi bahkan karena kalau misalnya kita berbaring di satu titik terlalu lama, itu kan mesti dimiringin supaya nggak lecet atau nggak luka gitu. Itu butuh bantuan orang. Jadi benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, butuh. Karena pada waktu dirawat di rumah sakit, kalau misalnya ditawarin dimandiin nggak mau. Nggak mau ditolong. Aduh, itu udah benar-benar nggak ada. Terus infus di tangan udah nggak bisa, jadi harus nyari dari kaki. Tapi berjalan dengan lancar. Kemarin mama sempat ngirim fotonya tuh kayak emang udah kayak mati, udah mati mukanya juga. Tapi pemulihan 5 hari di rumah sakit, merasa udah sehat. Kan sotoynya lagi, sombongnya lagi.
Dok, udah boleh pulang nih kali. Udah nggak betah di rumah sakit. Udah lama nggak ketemu anak ya, udah boleh pulang kali. Itu indikatornya udah oke. Browsing di Google. Oke. Tapi nggak dikasih sama dokternya. Gimana sih dokter ini? Dokter pasti pengen liburan nih. Nggak kasih. Maksa terus masa akhirnya boleh pulang. Boleh pulang 5 hari di rumah. Sakit lagi. Pada waktu itu kan setelah operasi besar yang kedua selang tuh banyak banget yang masuk, dilepas satu persatu. Terus selang yang paling menyiksa tuh selang NGT yang dari hidung tuh masuk tenggorokan untuk makanan. Nah itu tuh sakit banget kalau misalnya setiap kali nelan tuh sakit. Jadi begitu maksa pulang tuh supaya itu diangkat dan pulang. Begitu diangkat dipulang tuh seneng banget. Tapi 5 hari di rumah, tiba-tiba perut makin lama makin besar dan sakit. Makin lama makin gede, sakit banget. Masuk lagi ke IGD. IGD itu sampai dokter-dokternya sampai kenal, sampai akrab. Udah hafal ya? Akrab, dari yang takut jarum sampai nggak takut jarum. Dilihat, wah ini nggak ada yang bisa keluar nih pelutnya. Mesti dimasukin selang lagi, selang yang sama. Daun sedaun-daunnya karena selang itu yang paling sakit. Masukin selang, akhirnya keluar semua cairan yang ada di dalam perut. Satu IGD itu penuh. Penuh gitu, becek gitu jadinya. Dirawat lagi 5 hari. Ya udahlah ya, nurut ya. 5 hari selesai, boleh pulang. Di rumah tiba-tiba kuning lagi, infeksi. Wow. Komplikasi. Sampai kenapa sih ini, ada apa sih? Ini tahun 2000, pada waktu itu 2018 pengobatan udah segini majunya kok kalian gak ada yang tahu sebabnya kenapa. Iya memang keseimbangan sistem pencernaan tuh sebenarnya cukup tipis katanya. Bakterinya apa-apa. Terus antibiotik yang bahkan saya diresepkan tuh udah antibiotik yang paling tinggi, nggak ada lagi yang atasnya. Kalau misalnya sampai ada atasnya lagi nggak ada lagi gitu. Ya udah 5 hari dirawat, pulang. 5 hari di rumah, sakit lagi, masuk lagi. Waduh, pas yang itu udah nyerah, udah putus asa. Di IGD itu sambil nunggu kamar udah nggak peduli sama mama, sama istri, udah diem aja. Subuh baru dapat kamar di IGD-nya. Terus pada waktu itu kayak, Tuhan udah cukup, why me, udah pengen pulang aja. Setidaknya kan kalau misalnya pulang mati gitu ya, setidaknya kan ketemu Tuhan gitu. Sampai berpikiran kalau misalnya ya anak-anak sama istri, ya kan Tuhan lebih baik sebagai orang tua daripada aku ya. Jadi mereka pasti kebutuhannya pasti dicukupi sama Tuhan, saking egoisnya gitu. Udah minta Tuhan, udah cukup, mau mati aja gitu. Terus tiba-tiba kayak sedih ya sampai pengen mati. Iya Tuhan, dulu juga ada yang saking sedihnya juga sampai mau mati. Wow. Tapi tahu nggak dia bilang apa? Not my will, but your will be done. Dan yang ngomong Tuhan Yesus, anak Tuhan sendiri. Kalau Tuhan Yesus ngomong kayak gitu, siapa saya Tuhan? Gitu kan. Jadi dari situ mulai berubah pertanyaan dari why me, why not? Oke Tuhan, kalau misalnya anak Tuhan aja memutuskan untuk nurut, aku juga mau belajar nurut Tuhan. Nurut sama yang kelihatan dulu. Gimana kita bisa nurut sama Tuhan yang nggak kelihatan kalau kita nggak bisa nurut sama dokter yang kelihatan, sama istri yang sama. Dan karena kalau misalnya kita ngaku mencintai seseorang, kita pasti pada akhirnya akan nurut sama orang itu. Jadi karakternya yang dirubahkan. Aku percaya aku dilewatin ke padang gurun itu supaya karakterku berubah. Yang dalam berubah dulu supaya apa yang di luar nggak bisa mempengaruhi damai yang di dalam. Wow. Di saat yang dalam udah berubah, karakternya udah kuat, apapun situasinya, kita akan bisa menghadapinya dengan ucapan syukur. Ya. Karena memang permasalahannya di hati ya. Betul. Hatinya harus diubah lebih dulu. Yes. Itu. Lalu setelah hatinya berubah, Sembuh. sembuh. Sempat masuk lagi tapi ke rumah sakit itu? Enggak. Oh nggak jadi masuk kamar waktu itu? Dirawat 5 hari. Oh 5 hari? Dirawat 5 hari.
Tapi ya karena sudah ikhlas, sudah rela. Oke Tuhan, kalau misalnya ini yang Tuhan izinkan terjadi, oke aku jalanin. Waktu itu sempat nggak boleh makan, sering banget nggak boleh makan. Jadi makan tuh dari infus. Dan karena infusnya cukup padat, itu sakit. Setiap 2 jam tuh harus ganti. Karena padat gitu, sakit. Tapi ya dilaluinya dengan sukacita gitu. Udah beda ya? Udah beda. Hatinya udah berubah. Udah beda. Terus pulang, nggak perlu balik lagi ke rumah sakit, nggak perlu ke IGD lagi. Selama 3 bulan dari November, Desember, Januari itu, dan pemulihan di rumah, itu kalau misalnya dihitung-hitung biayanya, stroke-nya itu dihitung-hitung, jumlahnya bisa buat beli mobil baru. Dan aku nggak keluar sepeser pun. Semuanya sudah disiapin. Wow. Oke. Emang keren. Saya sampai speechless ini. Tapi satu hal yang paling keren yang aku tangkap dari cerita kamu adalah kenapa sih Yesus harus menjadi manusia supaya dia ngerti apa yang kita rasakan. Dan ya, selain untuk mati menggantikan kita, memberikan kita kebenaran, tapi dia jadi Tuhan yang mengerti yang kita rasakan. Seringkali kan kita ngomong, Tuhan kok nggak ngerti apa yang aku rasakan. Iya. Dia ngerti loh. Sampai tadi ada loh pribadi yang begitu sakit sampai mau pengen mati rasanya. Dan dia akhirnya menyerahkan kehendak pada kehendak Bapa. Iya, dan Tuhan tuh mencontohkan kerendahan hatinya tuh udah yang paling, dia tuh nggak perlu turun ke dunia sebenarnya. Ya, setuju. Tapi karena cintanya dia ninggalin surga buat kita. Dia hidup sebagai manusia gitu. Terus dia lihat kayu salib, ngelihat kita. Walaupun kita belum tentu ngomong terima kasih sama dia, tapi you are worth it. Iya, karena cintanya. Ya. Dia yang paling berharga, dia rela bayar harga supaya kita yang nggak berharga jadi berharga di hadapan dia. Wow. Itu message yang paling utama sebenarnya malam hari ini. Betul. Oke. Penderitaan itu apa ya? Tuhan izinkan untuk terjadi dalam hidup kita untuk memberikan kita satu pelajaran sehingga kita semakin serupa dengan Kristus. Nah, pelajaran apa sih yang kamu dapetin dalam selama berapa bulan tuh sakit? 3 bulan lebih. 3 bulan. Karakter ya. Pertama kerendahan hati untuk mau dengerin orang. Terlepas orang itu siapa. Kerendahan hati untuk menghormati dan juga mendengarkan. Terus juga obedience untuk nurut. Dan juga menerima benar-benar menerima kasihnya Tuhan sih. Sama satu lagi generosity kali ya. Karena aku belajar dari orang-orang yang mungkin nggak kenal sama aku juga, tapi mereka mau menabur gitu. Dan aku pikir, aduh nggak mau nyusahin gitu. Tapi justru dengan mereka menabur gitu, mereka juga akan mendapatkan lebih. Mereka punya kesempatan untuk menuai. Dan aku juga sadar dengan kemurahan hati mereka, aku juga jadi belajar murah hati untuk lebih peduli sama sekitar. Toh, apa yang kita punya sekarang tuh bukan punya kita juga, punya Tuhan juga. Di saat kita mau nurut, mau percaya kalau Tuhan pasti akan menyediakan gitu. Itu sama juga kayak kita ngomong kalau aku percaya sama Tuhan. Engkaulah gembala, aku tidak akan kekurangan. Oke, tentunya sahabat solusi juga pasti banyak yang mengalami masa-masa sulit, masa-masa berat, penderitaan yang sepertinya tujuannya apa sih, maknanya apa Tuhan. Hari ini Frans akan memberikan pesan-pesan tapi melalui pertanyaan sahabat solusi. So langsung aja kita tampilkan pertanyaannya untuk malam hari ini dari sahabat solusi untuk Frans. Dari @pesan ibu. Kak Frans, setelah sempat pisah ranjang, gimana cara memperbaiki hubungan dengan istri? Gimana kalau terlanjur dingin, susah nih baikannya, katanya gitu. Boleh dijawab, pesan ibu. Jadi yang pertama, yang minta maaf, jadi pertama yang mengasihi. Ada tulisan lucu deh. Kopi kamu dingin, dia pernah hangat,
tapi kamu diamkan. Jadi pasangan tuh jangan didiemin, jangan di silent treatment, selalu. Terus kalau misalnya ada argumentasi, ingat kalau bukan 2 orang tapi sudah jadi 1. Buat apa kamu menang tapi pernikahan yang kalah gitu. Ya jadi yang pertama, sebagaimana kita ingin diperlakukan, lakukanlah terlebih dahulu. Kasih sih nggak ada obatnya ya, benar-benar nggak bisa ditolak gitu. Sebagaimanapun kita misalnya lagi bencinya sama pasangan, tapi kalau misalnya dikasihi kita juga cuma bisa menerima gitu. Doain banyak, tapi kata kuncinya kasih. Ya. Next questions dari @gupillittleworld. Kak Frans, apa respon istri ketika kamu terbuka sama dia tentang dosa kamu? Mungkin dia ingin terbuka tapi takut akan respon orang yang dikasihinya ya. Betul. Boleh tolong dijawab. Iya, ini salah satu ketakutan yang cukup besar waktu mau terbuka dengan pasangan ya, karena takut ditolak kan. Karena ditolak itu katanya di otak tuh responnya sama seperti rasa sakit yang secara fisik. Tapi ya memang harus dikalahkan ketakutan itu. Lakuin aja di saat menariknya, di saat saya ngomong itu, istri juga, cuma gitu doang. Oh ya. Dan memang kan seperti itu ya, di suami istri tuh kalau misalnya di kejadian ya, sama-sama telanjang tapi tidak malu satu sama lain. Dan di saat kita berani terbuka dan ada penerimaan, justru malah makin menguatkan. Puji Tuhan itu yang istri saya kasih. Dia nggak nolak, dia nggak makin jijik sama saya, tapi dia tahu apa yang saya lakukan adalah usaha untuk menjadi suami yang lebih baik, untuk menyelamatkan pernikahan kami. Itu sih. Oke. Boleh ditampilkan, kita akan bacakan next question dari @hestanovia_. Bagaimana cara kakak berserah diri kepada Tuhan ketika badai cobaan itu datang? Fitnah yang datang kepada saya begitu besar, saya terkadang berpikir apakah Tuhan akan mendengar dan mengabulkan doa yang saya minta kepadanya. Kadang nggak ada pilihan lain selain berserah ya. Dan Tuhan tuh selalu mendengar doa kita dan selalu menjawab. Jawabnya bisa ya, tidak, atau tunggu. Nanti. Dan apapun jawabannya itu selalu terbaik buat kita. Amin. Sama kalau misalnya kayak anak saya gitu. Anak saya minta mobil gitu. Ya nggak akan saya kasih karena umurnya masih 12, yang ada berkatnya itu malah akan mencelakakan dia. Jadi memang kita harus mampu dulu untuk mengelola berkat itu. Berserah memang kuncinya adalah iman sih. Kita mengenal Tuhan, kita tahu karakternya tuh baik, selalu baik sepanjang masa dulu, sekarang, dan selamanya. Di saat kita percaya kalau Tuhan kita baik dan dia tidak pernah diam, dia selalu mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan, kita bisa berserah. Amin. Karena apapun yang terjadi, mungkin saat ini saya nggak enak jadinya, tapi ternyata bisa mendatangkan kebaikan. Kayak kejadian-kejadian yang saya ceritakan, itu bukan hal yang baik, tapi pada akhirnya baik. Atau mungkin sama seperti Yusuf, mau dibunuh, dijual sebagai budak, di penjara. Tapi akhirnya itu juga yang membuat dia menjadi pemimpin Mesir gitu. Saya pernah dapat project film tinggi banget nilainya, tiba-tiba nggak jadi, sedih. Wah Tuhan, kenapa pas lagi butuh-butuhnya kok projectnya di cancel. Pada waktu itu kejadiannya akhir tahun, di awal tahun ternyata produsernya terlibat pencucian uang. Wow. Minimal kalau proyek itu jadi, saya jadi saksi. Jadi semuanya kalau Tuhan izinkan itu pasti baik. Itu dengan keyakinan itu kita bisa berserah. Ya. Amin. Oke. Dari @peterwahyu 040372, apakah waktunya tepat saat kita benar-benar lagi kepepet, Tuhan tolong? Oh, maksudnya apakah selalu waktunya tepat Tuhan menolong kita walaupun rasanya kita lagi kepepet, mungkin gitu ya maksudnya ya. Kayaknya timing Tuhan mah selalu tepat ya. Amin. Tuhan yang tepat.
Dan salah satu yang saya belajar adalah waktu saya mau mencoba untuk bunuh diri, masalah kita tuh sementara. Sementara keputusan bunuh diri itu permanen. Dulu saya mikir, mau bunuh diri karena rumah tangga berantakan, gak punya duit, anak mau diambil gitu. Tapi sekarang, tahun 2014, sekarang 2024, masalahnya udah gak ada. Kebayang kalau misalnya saya ngambil keputusan permanen, saya udah gak ada di sini gitu. Atau misalnya saat ini, saya lagi gak ada job gitu. Minggu depan, tahun depan belum tentu hal yang sama. Saat ini belum punya jodoh. Minggu depan, bulan depan mungkin keadaannya belum tentu sama. Jadi jangan ngambil keputusan permanen yang secara diambil karena emosi ya. Benar-benar kayak yang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu, itu penting banget buat aku. Karena di saat kita benar-benar mencari, bukan hanya penghiburan Tuhan, tapi kita juga ditunjukin berkat-berkat yang lain seperti komunitas, mentor, untuk memberikan hikmat, untuk membuat kita bisa melihat masalahnya tuh dalam skala yang lebih besar. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita dalam masalah, kita terpaku sama masalahnya, akhirnya zoom in gitu, sampai kita nggak bisa ngeliat apa-apa. Tapi sebenarnya orang yang di sekitar kita, karena di luar masalahnya bisa ngelihat, ini tuh sebenarnya di depan sini ada jalan loh. Atau misalnya macet nih, jalanan macet, jalanan macet banget ya, gimana nih? Tapi orang yang posisinya lebih atas bisa ngelihat, di depan udah nggak macet lagi kok. Makanya kata repent itu dari kata kembali, pent tuh kayak asal kata dari penthouse, ke atas ruangan hotel yang paling mewah. Biasanya tempatnya paling atas, kembali ke atas sebenarnya. Jadi di saat kita kembali mendekat kepada Tuhan, kita lebih punya hikmat untuk membantu keputusan-keputusan kita. Mungkin itu ya? Ya, oke. Mungkin kalau aku tambahin ya, kadang kita nggak bisa lihat tangan Tuhan bekerja, tapi kita harus percaya hatinya. Betul. Ya, itu dia. Dan kita bisa percaya bahwa Dia pasti tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat. Yes. Dari VJ Rin, saat menghadapi kesulitan keuangan, gimana menghadapinya? Wow, pertanyaannya kayaknya sengaja banget ke saya. Jadi menariknya, kemampuan mengelola keuangan tidak diajarkan di sekolah ya, sayangnya ya. Kadang-kala di saat kita dihadapkan ke kesulitan keuangan, kita kayak ayo belajar yuk mengelola keuangan. Tuhan pasti tolong, tapi kita juga diajarkan untuk mengelola, karena what you cannot manage, you will lose it. Kalau kita tidak bisa mengelola, kita akan kehilangannya. Kita nggak bisa mengelola keuangan, kita akan kehilangan uang. Kita nggak bisa mengelola kesehatan, kita akan kehilangan kesehatan kita. Jadi ya mungkin sekarang waktunya untuk belajar, untuk setia menjadi pengelola yang baik atas apa yang Tuhan titipkan. Dan percaya kalau Tuhan tuh pasti akan menyediakan. Anakku tuh nggak pernah mikir nanti kuliahnya pakai duit apa, karena bapaknya yang mikir. Mestinya kita juga nggak perlu mikir besok kita makan apa, karena bapak kita yang sempurna, bapak kita yang akan menyediakannya buat kita. So yang kita tinggal lakukan adalah kayak nikmati yang sekarang aja, kesusahan sehari cukup untuk sehari. And then kayak enjoy the blessing, kayak hari ini, saat ini menikmati begitu banyak kesaksian. Itu sih menurut aku. Oke, thank you. The last one, ya. Dari Herawati Hera 123, berdoa sudah, berusaha sudah, harus bagaimana lagi ketika apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan? Terima. Berdoa sudah, berusaha sudah. Kalau misalnya tidak sesuai dengan kenyataan, ya mungkin kenyataan yang kita harapkan ya. Tapi kan sebenarnya yang Tuhan janjikan jauh lebih daripada itu. Mungkin nggak sesuai dengan harapan sekarang, karena kita tuh nggak bisa jauh melihat ke depan. Sementara Tuhan tuh di luar waktu, Dia tuh ada dulu, sekarang dan selamanya. Dia ada di masa depan kita, bahkan masa depan kita tuh udah tahu, kita udah pasti menang gitu. Jadi walaupun kita tuh sebagai domba penglihatannya kurang baik, kita tuh punya pendengaran yang baik sebenarnya. Asal kita mau dengar-dengaran sama gembala kita tahu. Kalau kita deket sama gembala kita tahu suaranya tuh kayak gimana. Tapi kalau misalnya kita nggak pernah bangun hubungan pribadi,
ya akan ada banyak noise, banyak suara-suara lain yang akan masuk ke dalam pikiran kita. Dan kuncinya ya pertarungan pertama ya mungkin ada di pikiran ya. Jadi ya yang dimasukin ke pikiran yang berguna firman Tuhan. Salah satu keputusan yang paling baik yang pernah saya ambil adalah baca firman setiap hari. Sesimpel itu. Karena ya ampun, Alkitab tuh satu-satunya buku di mana pengarangnya tuh jatuh cinta sama pembacanya. Bahkan di Kejadian Tuhan tuh menciptakan yang lainnya cukup dengan berkata-kata, kita yang pakai tangannya dia sendiri. Bahkan nafas kita, nafasnya Tuhan gitu. Jadi sejauh apa sih sejauh nafas sebenarnya Tuhan? Bahkan ada ayat aku lupa di mana, mungkinkah seorang ibu melupakan anaknya? Kalaupun mungkin aku tidak. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, dia merelakan anaknya tunggal. Nggak ada cinta yang lebih besar lagi. Setuju. Di saat kita mengetahui itu, ya kita nggak akan meragukan lagi cintanya sih. Walaupun kenyataannya tidak sesuai dengan harapan kita. Yang kita harapkan. Amin, amin. Oke, boleh terakhir. Yes. Message buat sahabat solusi yang hari ini sedang mengalami, kayaknya kok menderita banget nih, bertubi-tubi. Ya. Kok sepertinya Tuhan tidak sayang, tidak care sama aku. Boleh kasih message penguatan buat mereka. Tuhan dekat sama orang yang patah hati. Di saat kita ngambil keputusan untuk mendekat kepada Tuhan, Tuhan juga akan mendekat sama kita. Di saat kita ngambil langkah itu, di saat kita jalan, laut akan terbelah. So ambil keputusan sekarang untuk membangun hubungan pribadi sama Tuhan supaya kita bisa merasakan damai yang di tengah badai itu seperti apa sih, damai yang melampaui akal pikiran itu seperti apa sih, cinta yang melebihi segalanya itu apa sih, yang bahkan di saat keadaan tidak begitu baik orang bisa, oh gini ya sukacita tuh. Jadi alami sendiri. Wow. Itu ya, kayaknya. Thank you, Frans. Sahabat Solusi, kisah Frans yang tadi kita dengar adalah bukti bahwa di tengah masalah yang besar Tuhan tetap bekerja dengan cara yang luar biasa. Tapi itu hanya satu dari sekian banyak kisah yang telah dibagikan, karena masih ada banyak orang yang hidupnya diubah dan dipulihkan melalui doa konseling dan inspirasi yang mereka dapatkan dari program Solusi. Semua itu bisa terjadi berkat dukungan sahabat. Melalui pelayanan Solusi, sahabat, banyak orang yang berada di ambang keputusasaan telah mengalami pemulihan. Mereka yang tadinya merasa sendiri dan kehilangan arah, sekarang hidupnya penuh pengharapan karena mereka mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Tidak ada yang lebih indah daripada melihat bagaimana kasih Tuhan menyentuh hati mereka yang sedang berjuang. Ini adalah perjalanan yang tidak bisa kami lakukan sendiri. Mari bersama-sama kita membawa perubahan besar dalam kehidupan orang-orang yang mungkin sekarang sedang berada dalam keputusasaan. Kami mau mengajak sahabat Solusi untuk mengambil bagian dari perjalanan ini. Mari kita bergandengan tangan, menanam benih kasih, dan membawa kasih Tuhan ke dalam kehidupan setiap orang dengan cara kunjungi bit.ly/donasi solusi, atau sahabat Solusi bisa baca di layar sahabat saat ini ya. Setiap yang kamu berikan adalah benih yang akan menghasilkan buah pemulihan, harapan, dan kehidupan baru bagi banyak orang. Terima kasih banyak sudah menyaksikan acara ini, tayangan ini. Saya berdoa setiap yang kami bicarakan membuat kita semakin memandang Tuhan sebagai pribadi yang baik, yang penuh kasih, dan pribadi yang besar dalam hidup setiap kita. Terima kasih Frans buat waktunya. Thank you. I appreciate, terima kasih, aku diberkati dengan kisahnya. Terima kasih udah diundang datang, karena ini kenapa aku diciptakan sebenarnya. Wow, luar biasa. Salam buat istri dan kedua anak ya. Thank you. Oke, percayalah kita ada untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan mari saya undang sekali lagi, sama-sama ambil bagian di dalam pelayanan Solusi untuk memberkati lebih banyak orang lagi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu. Dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan Yesus pasti ada solusi. God bless you.